Halo Blues, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk teman-teman semua dimanapun berada. Ya, semoga hari ini dimurahkan rezekinya dan juga dilancarkan segala urusannya. Oke, di video kali ini saya ingin membahas beberapa kabar terbaru seputar tim kesayangan kita ya, The Blues Chelsea di akhir-akhir bursa transfer musim panas. Kurang lebih 72 jam lagi ya, bursa transfer musim panas akan segera berakhir. Dan ada beberapa nama yang kemungkinan besar akan pergi dari Stamford Bridge ya. Nama yang pertama adalah Trevoh Chalobah. Kabarnya Bayern Munchen dan juga The Blues Chelsea mencapai kesepakatan ya seputar peminjaman Trevoh Chalobah dengan opsi pembelian di akhir masa peminjaman. Dan Chelsea juga sudah mengeluarkan ya harga bandrol dari Trevoh Chalobah, yakni senilai 50 juta pounds ya. Jadi ini merupakan pilihan yang bijak untuk Trevoh Chalobah yang meninggalkan Stamford Bridge ya, karena dia tidak menjadi pilihan utama dan bahkan tidak masuk dalam rencana Mauricio Pochettino ya. Kemudian nama yang kedua adalah Marco Cucurella ya, dilansir dari Fabrizio Romano. Pahami bahwa Manchester United pada prinsipnya telah mencapai kesepakatan dengan Cucurella ya secara pribadi. Lampu hijau tiba di sisi pemain. Jadi Manchester United dan juga Marco Cucurella ini sudah mencapai kesepakatan ya secara personal. Man United ya, dilanjutkan oleh Fabrizio Romano, Man United tidak akan bernegosiasi untuk bek kiri lainnya saat ini, karena mereka ingin menyelesaikan kesepakatan Cucurella dengan Chelsea secepatnya. Jadi kabarnya Manchester United ini sudah melemparkan tawaran senilai lebih dari 2 juta pounds ya kepada Chelsea untuk biaya peminjaman dari Marco Cucurella. Jadi tinggal menunggu apakah Chelsea akan setuju dengan apa yang ditawarkan oleh Manchester United. Dan menurut saya ya, biaya peminjaman ini termasuk rendah ya jika dibandingkan dengan apa yang dikeluarkan oleh AS Roma untuk meminjam Romelu Lukaku ya senilai kurang lebih 5 juta pounds. Ya, jadi kita tunggu saja ya kabar selanjutnya, apakah benar-benar Marco Cucurella ini akan dipinjamkan ke Manchester United ya, karena kabarnya Ian Maatsen ini juga masih diincar oleh Burnley ya untuk dipinjam ya, mengingat Ian Maatsen ini merupakan pemain yang dipinjam oleh Burnley juga ya ketika berkompetisi di Championship musim kemarin. Oke, kita lanjut ke Conor Gallagher ya. Kabarnya Bayern Munchen sudah menanyakan tentang Conor Gallagher. Jadi saya semakin yakin kalau Thomas Tuchel ini mengikuti ya The Blues di pramusim ya. Jadi dia melihat Conor Gallagher ini banyak sekali ya perkembangannya sejak pramusim dan sampai di laga ketiga Premier League. Menurut saya memang pemain ini ya bertumbuh dan menjadi lebih baik ya. Jadi itulah yang membuat mungkin Thomas Tuchel menginginkan Conor Gallagher ada di skuadnya musim ini. Dan beberapa kali dikonfirmasi bahwa Conor Gallagher masih tetap ingin bertahan di skuad The Blues dan memperjuangkan tempatnya di tim utama Mauricio Pochettino. Jadi masih 50-50 apakah Conor Gallagher akan meninggalkan Stamford Bridge musim ini ataukah tidak. Jadi kita tunggu saja beberapa hari ini apakah ada kejutan mengenai transfer dari Conor Gallagher. Oke, kita lanjut ke pemain yang akan didatangkan oleh The Blues di akhir-akhir bursa transfer. Tentu bukan rahasia lagi kalau akhir-akhir ini ya The Blues sedang mencari nomor 10 ya, posisi nomor 10, dan dikabarkan ya pemain Arsenal Emil Smith-Rowe ini dalam radar Chelsea. Tetapi sudah dikonfirmasi Arsenal bahwa Arsenal tidak berniat menjual Emil Smith-Rowe ke Chelsea atau rival lainnya saat ini. Pahami ya,
bahwa diperlukan sesuatu yang signifikan untuk meyakinkan mereka melakukan hal tersebut. Jadi sepertinya The Blues menemui jalan buntu untuk bernegosiasi dengan Arsenal terkait ya untuk mendatangkan Emil Smith Rowe. Lanjut ya, kabarnya Joe Felix terbuka untuk kembali ke Stamford Bridge. Ya, tetapi pihak Chelsea belum berubah pikiran ya, dan juga Pochettino ya belum berubah pikiran apakah mereka bisa memasukkan Joe Felix dalam rencana mereka. Tetapi saat ini ya Pochettino masih fokus dengan nama-nama lain yang ada di daftar seperti Ferran Torres, kemudian Rafinha, Ansu Fati saat ini. Jadi ada 3 nama yang menurut saya yang saat ini sedang dipertimbangkan oleh The Blues. Tetapi kalau saya melihat ya kabar yang dilansir dari The Secret Scout ya, di mana Ferran Torres, Jadon Sancho, Ansu Fati dan Rafinha termasuk di antara daftar penyerang yang mungkin telah didiskusikan Chelsea untuk didatangkan sebelum jendela transfer ditutup. Chelsea ingin sekali mendatangkan kembali Jamal Musiala. Jadi ada nama Jamal Musiala muncul lagi ya sebagai target The Blues sebelum bursa transfer ditutup. Tetapi tidak mengherankan jika Bayer tidak tertarik menjualnya sekarang. Ya, jadi hampir sama kasusnya dengan Emil Smith Rowe. Ya, Arsenal juga tidak ingin melepas Emil Smith Rowe ke rival, sementara Bayern Munchen menganggap Jamal Musiala adalah pemain masa depan. Jadi semakin mengecil ya nama-nama yang kemungkinan besar akan bergabung ya ke skuad The Blues di akhir bursa transfer ya, khususnya pemain yang bernomor 10 ya, berposisi nomor 10. Jadi pilihannya tinggal Ferran Torres, Ansu Fati dan juga Jadon Sancho. Nah, siapa kira-kira yang pantas untuk didatangkan The Blues Chelsea? Ya, kabar yang paling santer ini adalah Ansu Fati. Tetapi sebagai fans tentu kita khawatir dengan ya riwayat atau sejarah cedera dari Ansu Fati. Jadi kalau disuruh memilih ya saya memilih kita mendatangkan kembali Joe Felix ya ke Stamford Bridge. Oke, mungkin itu pendapat saya tentang ya kabar transfer yang melibatkan tim kesayangan kita. Kita ke preview laga Chelsea versus Wimbledon dini hari nanti ya, dimana kemungkinan besar ya Chelsea akan menurunkan pemain lapis kedua dan ada beberapa pemain pasti yang akan tetap bermain ya, seperti Nicholas Jackson ya, kemudian Levi Colwill, Axel Disasi ya, pemain-pemain ini akan terus diberi menit bermain ya. Moises Caicedo ya, kemungkinan besar Leslie Ogochukwu bermain di laga ini. Jadi kalau dibilang laga ini penting ya tentu ya kita tetap menganggap bahwa ya trofi Carabao Cup harus kita dapatkan di musim ini karena kita tidak bermain di Champions League. Jadi 3 kompetisi ya, FA Cup, Carabao Cup dan juga Premier League ini harus kita menangkan, dan itu juga di aminkan oleh pelatih kita Mauricio Pochettino bahwa dia ingin memenangkan apa yang bisa dimenangkan ya. Jadi kemungkinan besar susunan pemain di laga ini ya, Petrovic ya kemungkinan besar akan menjadi kiper kita di laga ini ya. Tentu dia akan diberikan kesempatan untuk menjalani debutnya ya. Pemain ini menurut saya akan menjadi kiper nomor 1 Chelsea di masa yang akan datang, karena saya melihat ya kualitasnya hampir sama dengan Thibaut Courtois ya yang sudah hengkang ke Real Madrid. Kemudian di 3 center back sejajar, Levi Colwill ya, kemudian Axel Disasi dan juga Basir Humphries. 3 pemain ini kemungkinan besar akan menjadi pemain yang melindungi gawang dari Petrovic. Sementara di wingback kiri dan wingback kanan ya, kemungkinan besar Malo Gusto akan tetap bermain. Ian Maatsen ya, akan turun sebagai starter di laga ini. Kemudian untuk double pivot ya, Moises Caicedo ya, atau Leslie Ogochukwu akan berduet di lini tengah dari The Blues.
Ya, sementara di lini depan ya Raheem Sterling, kemudian Noni Madueke ya, dan juga Nicholas Jackson. Jadi itulah mungkin prediksi line up saya di laga ini. Dan kalau ditanya kualitas Wimbledon seperti apa, ya kualitasnya ya seperti Wrexham ya, kualitas League 2 atau divisi ketiga ya, divisi ketiga Premier League ya. Jadi setelah Premier League, kemudian Championship, League 1, League 2. Oh, divisi keempat ya. Jadi divisi keempat dari Premier League. Oke teman-teman, mungkin itu dulu yang bisa saya share ya di video kali ini. Semoga The Blues Chelsea meraih kemenangan di laga ini, kemudian meraih kemenangan lagi di pekan keempat, dan di laga-laga selanjutnya kita meraih hasil positif. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Saya Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.